Rusia-Ukraina bersiap hadapi pertempuran terbesar di Kherson. Russia now falsely claims Ukraine is preparing to use a radiological dirty bomb on its own territory. NATO analysis rejects this transparently false allegation. Russia often accuses others for what they intend to do themselves. We have seen this pattern before, from Syria to Ukraine. Russia must not use false pretexts for further escalation. The world is watching closely. Pasukan Rusia sedang mempersiapkan untuk menghadapi pertempuran terberat di wilayah selatan strategis Kherson, menurut seorang pejabat senior Ukraina. Kremlin bersiap mempertahankan kota terbesar itu dari serangan balik Ukraina. Dalam beberapa pekan terakhir, pasukan Rusia telah dipukul mundur oleh Ukraina dan beresiko terjebak di tepi barat Sungai Dnipro. Namun Kherson berada di tangan Rusia sejak hari-hari awal invasi ke Ukraina 8 bulan lalu. Pihak berwenang yang ditempatkan Rusia sedang mengevakuasi penduduk ke tepi timur, namun menurut Oleksiy Arestovich, penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, tidak ada tanda bahwa pasukan Rusia bersiap meninggalkan kota itu. Dengan Kherson semuanya jelas, Rusia mengisi kembali, memperkuat pengelompokan mereka di sana, kata Arestovich dalam video online Selasa malam. Itu berarti tidak ada yang bersiap untuk mundur, sebaliknya pertempuran terberat akan terjadi di Kherson. Dari 4 provinsi yang dicaplok oleh Rusia pada September, Kherson adalah yang paling penting dan strategis. Kherson mengendalikan satu-satunya rute darat ke semenanjung Crimea yang direbut Rusia pada 2014 dan mulut Dnipro, sungai besar yang membelah Ukraina. Yuri Sobolevsky, anggota Dewan Regional Kherson pro-Ukraina yang digulingkan, mengatakan bahwa pihak berwenang yang dibentuk Rusia kian menekan penduduk agar pergi meninggalkan Kherson secepatnya. Prosedur pencarian dan penyaringan semakin intensif, seperti pencarian mobil dan rumah, tulisnya di aplikasi perpesan Telegram. Di wilayah Mykolaiv Utara dan barat kota Kherson, duel artileri berkecamuk sepanjang Selasa, menurut sebuah pos dan garis depan di Rybar melalui saluran pro-Rusia di Telegram. Di distrik Ischenka, utara Kherson, pasukan Ukraina mencoba mengkonsolidasikan posisi untuk dipaksa kembali ke garis sebelumnya, menurut pos tersebut. Militer Ukraina sedang mempersiapkan kemajuan di sepanjang garis depan. Seorang reporter Reuters di sebuah dusun terpencil dekat bagian dari garis depan Kherson tidak mendengar tembakan atau tembakan artileri. Warga mengatakan mereka berharap pasukan Rusia akan segera mundur. Anda tertidur di malam hari dan Anda tidak tahu apakah Anda akan bangun, kata Mykola Nizinet, 39 tahun, mengacu pada penembakan Rusia. Tanpa listrik atau gas dan sedikit makanan atau air minum di daerah itu, banyak penduduk telah melarikan diri. Mereka meninggalkan ternak berkeliaran di antara amunisi yang dikeluarkan dari tanah. Di timur laut, pasukan Rusia terus berusaha merebut kota Bakhmut, yang terletak di jalan utama menuju kota Sloviansk dan Kramatorsk di wilayah Donetsk, kata staf umum Ukraina pada Rabu 26 Oktober 2022. Rusia memberitahu AS akan gelar latihan nuklir. Rusia telah memberitahu Amerika Serikat akan menggelar latihan nuklir tahunan mulai Rabu 26 Oktober 2022. Latihan itu mencakup peluncuran rudal berkemampuan nuklir. Menurut 2 pejabat AS, latihan tahunan itu digambarkan sebagai rutin. Namun latihan dilakukan di saat meningkatnya kekhawatiran AS dan negara-negara barat bahwa Rusia akan menggunakan senjata nuklir dalam perang di Ukraina. Latihan nuklir Grom atau Guntur Rusia biasanya melibatkan manuver skala besar kekuatan nuklir strategis, termasuk peluncuran rudal langsung. Menurut seorang pejabat senior militer awal bulan ini, para pejabat memperkirakan latihan tahunan selama beberapa minggu, namun Rusia baru memberitahu AS. Rusia mematuhi kewajiban pengendalian senjata dan komitmen transparansi untuk memberitahu, ujar Sekretaris Pers Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder kepada wartawan pada Selasa 25 Oktober 2022. Dia mengonfirmasi bahwa AS telah diberitahu tentang latihan tahunan tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap persyaratan pemberitahuan.
Sementara Rusia terlibat dalam agresi tak beralasan dan retorika nuklir sembrono. Langkah-langkah pemberitahuan ini memastikan kami tidak terkejut dan mengurangi resiko salah persepsi, kata Price. Latihan Rusia itu bertepatan dengan latihan nuklir NATO yang telah lama direncanakan. Steadfast-Nun, latihan NATO tahun ini, diselenggarakan oleh Belgia, berlangsung dari 17 Oktober hingga 30 Oktober dan melibatkan 14 negara. Pembom jarak jauh B-52AS akan berpartisipasi. Terbang dari pangkalan udara Minot di Dakota Utara, latihan ini juga mencakup jet tempur generasi keempat dan kelima, tetapi tidak ada senjata langsung yang akan digunakan. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan kepada wartawan awal bulan ini bahwa latihan NATO dimaksudkan untuk memastikan kemampuan pencegahan nuklir NATO tetap aman, terjamin, dan efektif. Stoltenberg mengatakan NATO akan memantau latihan Rusia dan akan tetap waspada mengingat ancaman nuklir terselubung dan retorika nuklir berbahaya dari pihak Rusia. Terakhir kali Rusia mengadakan latihan nuklir adalah pada bulan Februari, tepat sebelum invasinya ke Ukraina. Rusia telah memberitahu Amerika Serikat akan menggelar latihan nuklir tahunan mulai Rabu 26 Oktober 2022. Latihan itu mencakup peluncuran rudal berkemampuan nuklir. Menurut dua pejabat AS, latihan tahunan itu digambarkan sebagai rutin. Namun latihan dilakukan di saat meningkatnya kekhawatiran AS dan negara-negara barat bahwa Rusia akan menggunakan senjata nuklir dalam perang di Ukraina. Latihan nuklir GROM atau Guntur Rusia biasanya melibatkan manuver skala besar kekuatan nuklir strategis, termasuk peluncuran rudal langsung. Menurut seorang pejabat senior militer awal bulan ini, para pejabat memperkirakan latihan tahunan selama beberapa minggu, namun Rusia baru memberitahu AS. Rusia mematuhi kewajiban pengendalian senjata dan komitmen transparansi untuk memberitahu, ujar Sekretaris Pers Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder kepada wartawan pada Selasa 25 Oktober 2022. Dia mengonfirmasi bahwa AS telah diberitahu tentang latihan tahunan tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap persyaratan pemberitahuan. Sementara Rusia terlibat dalam agresi tak beralasan dan retorika nuklir sembrono. Langkah-langkah pemberitahuan ini memastikan kami tidak terkejut dan mengurangi resiko salah persepsi, kata Price. Latihan Rusia itu bertepatan dengan latihan nuklir NATO yang telah lama direncanakan. Steadfast-Nun, latihan NATO tahun ini, diselenggarakan oleh Belgia, berlangsung dari 17 Oktober hingga 30 Oktober dan melibatkan 14 negara. Pembom jarak jauh B-52AS akan berpartisipasi. Terbang dari pangkalan udara Minot di Dakota Utara, latihan ini juga mencakup jet tempur generasi keempat dan kelima, tetapi tidak ada senjata langsung yang akan digunakan. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan kepada wartawan awal bulan ini bahwa latihan NATO dimaksudkan untuk memastikan kemampuan pencegahan nuklir NATO tetap aman, terjamin, dan efektif. Stoltenberg mengatakan NATO akan memantau latihan Rusia dan akan tetap waspada mengingat ancaman nuklir terselubung dan retorika nuklir berbahaya dari pihak Rusia. Terakhir kali Rusia mengadakan latihan nuklir adalah pada bulan Februari, tepat sebelum invasinya ke Ukraina.